Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Ari. Hari ini saya akan membawakan materi tentang internal motivation dan life coaching ya. Ini adalah profil saya sebagai master coach juga, sebagai master trainer juga, dan sebagai master NLP. Ya, jadi saya mengambil master NLP-nya dari NFNLP Florida, USA. Saya sendiri sudah mengadakan training NLP sejak 2003 di Citos. Gitu ya. Di Citos itu di apartemen Citos di belakang. Nah, biasanya kalau peserta dari seluruh Indonesia itu enak ya, bisa nginep di apartemennya di situ. Jadi memudahkan. Jadi sejak zaman pandemi, qadarullah dimudahkan. Ya, kita bisa lewat Zoom dan peserta dari seluruh Indonesia jadi lebih mudah, termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang tersebar di Indonesia untuk karyawan-karyawannya. Ini adalah materi-materi saya yang online setiap minggu dan nggak pernah sama sekali nggak pernah sama ya. Nah, sekarang ada di 6.2, 6 Agustus yang nomor 2 dari bawah. Nanti malam memang live coaching ya. Minggu depan public speaking, kemudian inner games dan cognitive bias ya dan sebagainya. Nah, untuk pelajar mahasiswa biasanya Dreamline for Students, Inner Child Hypnotherapy for Students. Kita akan mengadakan tes sugestibilitas ya untuk melihat apakah peserta di sini sudah siap. Tolong open mic dan open video karena kita akan melakukan tes sugestibilitas ya. Jadi nanti kita akan melihat nih ya, melihat bahwa ternyata pikiran kita itu bisa mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Oke. Nah, sekarang tolong lihat seperti ini ya. Seperti ini bisa saya bantu ya yang bisa open mic dan open cam ya. Ini di sini ada garis tangan. Ya, ada garis tangan. Nah, kita fokus ya. Nanti di sini ketahuan siapa yang fokus dengan materi ini sama yang enggak gitu ya, atau punya masalah dengan fokus. Nah, namanya tes fokus sugestibilitas. Nah, ini kan ada garis pergelangan tangan ya. Tolong yang diketemukan sama-sama. Ya. Dan kemudian seperti ini. Ya. Jadi tolong yang bisa open cam tolong dibantu biar kita bisa sama-sama ya. Nah, lihat ujung jari tengahnya. Panjang mana kanan dengan kiri. Ya, kebetulan saya sama, kebetulan. Ya. Nah, kalau sama panjang kanan dengan kiri, maka yang maju adalah tangan kanan ke depan, maju. Gitu ya, lurus nih tangannya. Kalau sama ya. Kalau jari tengah yang panjang, yang kanan lebih pendek ya, ini saya pendekin ya, saya mundurin. Seperti ini ya. Ini jari tengah saya lebih pendek, maka tangan kanan juga yang maju. Kecuali kalau jari kiri yang lebih pendek, maka tangan kiri yang maju. Oke, jelas ya? Kalau jari tengahnya sama, tangan kanan yang maju. Kalau jari kanan tengah yang kanan lebih pendek, kanan juga yang maju. Ya. Tapi kalau kirinya lebih pendek, kiri yang maju. Kesimpulannya, apakah kirinya lebih pendek? Kalau kiri lebih pendek, maka kiri yang maju. Sisanya kanan yang maju. Gitu ya. Mau sama atau kanan lebih pendek, kanan yang maju ke depan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau mau ada pertanyaan sekarang. Ya, sudah tahu mana yang maju ya? Oke. Sekarang kita fokus dengan pikiran kita. Ya, ternyata pikiran kita itu bisa merubah seluruh struktur tubuh kita. Ini cuman ujian aja ya. Oke, sekarang kita maju ke depan ya. Ya, ikuti kata saya. Ya. Nah, ini ikuti kata-kata saya. Panjang. Ya. Panjang. 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 Panjang.
1 meter, 5 meter, 10 meter, 10 meter, 50 meter. 50 meter. Oke, sekarang samakan lagi ya. Oke. Nah, ini saya jari kanannya udah lebih panjang. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. 100 meter. 1000 meter. 10.000 meter. 10 meter. 50.000 meter. 1000 meter. Oke, diginikan lagi. Udah semakin panjang ya. Oke. Ya. Sekarang ini kan lebih panjang ya. Sekarang di kepala. Ya, kita perintahkan tangan kita berubah lagi sesuai dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan. Ngomongnya santai aja ya. Kembali normal. Ya, kembali normal ya, oke. Disamakan. Lihat sudah normal lagi ya. Oke. Kembali lagi begini ya. Panjang lagi. Panjang lagi. Oke. Disamakan lagi ya. Udah kembali panjang. Ya, dan terakhir. Kembali normal. Kembali normal. Oke, dan kita udah kembali normal ya. Harusnya kembali normal ya, kalau enggak nanti seterusnya tangan kanan kita lebih panjang. Gitu ya. Nah, itu adalah ada pertanyaan apa yang terjadi pada diri kita dan sebagainya ya, ada hanya 15% yang tidak bisa gitu ya. Jadi bisa kurang fokus, bisa punya masalah dengan fokus gitu ya. Bisa juga ada mental block sehingga tidak bisa ada perubahan gitu ya. Kita lanjutkan, nggak ada pertanyaan ya. Kita waktunya terbatas ya. Jadi mohon interaktifnya. Nah, sekarang kita perjanjian dulu ya. Perjanjian dulu ternyata ada perbedaan antara consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ya. Nah, consulting ini berdasarkan standar ICF, International Coach Federation. Ya, consulting orangnya disebut consultant, ya, counseling disebut dengan konselor atau terapis atau hipnoterapis, coaching orangnya disebut coach, mentoring mentor, dan training trainer ya. Nah, metodenya semua hampir sama memberitahu kecuali coaching. Coaching adalah dengan bertanya. Ya. Jadi teknik coaching itu bertanya, di mana consulting, counseling termasuk training itu memberitahu. Ya, fokusnya juga berbeda. Ya, kalau semua fokusnya ke sekarang dan masa depan kecuali counseling. Counseling itu fokusnya ke masa lalu. Jadi kalau ada masalah-masa lalu, trauma, fobia, ya, inner child, luka batin masa kecil, terus trauma kegelapan, kesempitan, atau apa kegagalan di masa lalu, itu ada di konseling. Ya, jadi membongkar dan membersihkan, merapihkan. Karena itu akan mengganggu ke masa depan. Ya, keahlian di bidangnya semua harus kecuali coaching. Coaching adalah kemampuan untuk bertanya. Nah, ini lihat di bawah ada simbolnya. Consulting itu sama dengan, karena apa yang ditanya dia sudah ada jawabannya, standar ya. Gitu loh. Kalau kita tes psikologi itu pertanyaan apa jawabannya udah ada, nanti hasilnya skornya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan consulting. Begitu juga consulting teknik, konsultan hukum, konsultan dan sebagainya. Nah, kalau konseling tandanya silang, artinya menghapus ya, melepaskan masa lalu. Coaching artinya panah ke atas ya, artinya upload. Ya. Jadi pada prinsipnya setiap orang tuh punya potensi terbaik yang di atas rata-rata orang lain. Ya, di atas rata-rata orang lain. Dan coach itu menggali dan mengangkat. Gitu ya. Nah, jadi gini, jadi prosesnya consulting, counseling ya, dibereskan masalah dulu baru coaching. Diangkat. Nah, kalau coaching nanti dia punya potensi terbaiknya ada di mana, diserahkan ke mentor yang ahlinya. Makanya direction panahnya ke kanan. Gitu ya. Dan terakhir ada training. Ya, training itu sifatnya memberitahu, makanya panahnya ke bawah, download. Ya, jadi trainer memberikan ilmunya kepada peserta,
Beda sama coaching ya, upload ya. Orang yang di coaching disebut dengan coachee, dikeluarkan potensi terbaiknya. Banyak orang sampai akhir hayatnya nggak tahu potensi yang terbaiknya dan dia mengikuti rata-rata umum seperti atas, di atas rata-rata, di bawah, sama dengan rata-rata atau di bawah rata-rata. Padahal dia punya potensi. Itu adalah tentang coaching. Oke, nah sekarang kita mulai gabungan antara coaching dengan motivasi, yaitu disebut dengan falsafah telur. Ya. Kehidupan akan terus berlanjut jika telur dipecahkan dari dalam, dan sebaliknya kehidupan akan terhenti jika telur dipecahkan dari luar. Motivasi terbaik adalah motivasi yang hadir dari dalam diri sendiri. Nah, coaching itu membuat si coach itu menemukan motivasi internalnya sehingga dia bergerak, mempunyai mesin sendiri dan bergerak sendiri tanpa disuruh. Sangat berbeda ya. Kalau motivasi dari luar harus dikasih motivasi terus-menerus, itu nggak awet. Kalau motivasi itu internal awet. Begitu dapat, maka dia akan berjalan. Ya, bagaimana dia akan tahu nanti bagaimana mempertahankan motivasinya. Nah, itu falsafah telur. Ditemukannya oleh siapa? Oleh coach. Ya, coach nanti akan menggali apakah motivasi internal seseorang dan bisa dipakai seumur hidup. Dia akan berjalan menjadi mesin, ya, mesin untuk mencapai impiannya dia. Nah, dalam ilmu NLP dari ada sekitar 71 motivasi internal, kita ambil 5 aja, ya. Paling pertama adalah nomor 2, mendekati atau menjauhi. Jadi setiap orang tuh punya karakter motivasi berbeda-beda, ya. Contoh nomor 2, ada orang yang tipenya menjauhi yang dia tidak sukai. Motivasi aja keluar dari zona yang dia tidak sukai. Gitu ya. Saya tidak mau susah lagi ya. Saya mau memperbaiki ekonomi keluarga saya, nggak mau susah gitu. Selama hidup saya susah. Nah, seperti itu ya. Ada lagi mendekati. Mendekati itu adalah dia punya motivasi ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu ada tipe mendekati. Nah, untuk agama juga seperti itu ya. Ada orang yang membaca Al-Quran atau belajar agama apa-apa baru bergerak kalau dia tipe menjauhi kalau dengar-dengar tentang siksaan api neraka, siksaan kubur, itu dia bergerak. Indahnya surga apa-apa enggak membuat dia bergerak. Ya, ada lagi tipe yang mendekati. Jadi pahalanya apa, surganya seperti apa yang didapatkan kalau kita mengerjakan ibadah ini dapatnya apa. Nah, itu dari situ aja udah berbeda. Ya, nanti mentoringnya berbeda ya. Mentoring orang tipe menjauhi beda dengan mentoring orang yang tipe mendekati. Ya, ada juga karakter motivasinya ada persamaan ada perbedaan. Ya, 97% orang tipenya persamaan dan hanya 3% orang yang tipenya berbeda. Saya nggak mau sama orang lain, nggak mau sama seperti umum. Saya mau sesuatu yang beda. Ya, saya mau suatu profesi yang beda. Saya mau dapat bisnis yang berbeda. Saya mau cara berpikir yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, inilah perbedaan ini yang membuat orang ada inovasi-inovasi, gitu ya. Ada juga internal eksternal, ya, Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian. Nah, tadi paling kuat kan motivasi internal ya. Tapi ada orang yang motivasi internal lemah, dia percaya dengan motivasi eksternal. Jadi boleh gitu ya. Jadi dia kalau internal itu jelas ya tadi ya motivasi. Jadi ada orang yang motivasi internal, lebih tepatnya keputusan ya. Ada orang keputusan. Keputusannya itu boleh dapat masukan dari orang lain, tapi nanti keputusan itu akhirnya adalah diri dia sendiri. Ya, kalau eksternal itu adalah dia nanti keputusan dia akan nanya ya ke orang tuanya, ke teman-teman, ini ada begini nih sebaiknya apa, sarannya sebaiknya apa, itu nanti udah dipikir-pikir, akhirnya orang yang paling dia percayai memutuskan itu. Ya, terus tipenya adalah kita tipenya prosedural atau opsional. Ya, pola dalam kita berpikir apa berurutan atau acak. Nah, ini juga berpengaruh nanti terhadap karakter kita ya. Ada yang pernah belajar misalnya koleris yang tipenya acak ya, melankolis yang tipenya berurutan dan sebagainya. Ini. Terus ada juga yang tipenya generalis sama spesifik. Ada yang suka suatu bidang yang umum ya, ekonomi, manajemen itu umum ya. Dan sebagainya. Ada yang spesifik gitu ya, spesifik sekali. Dia menyukai sesuatu yang spesifik dan seterusnya. Nah,
Kalau ketemu apa namanya meta program ini, dia tahu, nah itu gampang cara apa namanya cara memotivasinya, ya. Karena dia memang tipenya. Jadi motivasi seseorang itu gunakan tipenya, ya. Kita tipe apa ya, anak-anak sekalian, tipe apa yang menggerakkan saya. Oh, ternyata selama ini saya percaya dengan orang tua saya ya, saran-saran ya, gitu ya. Nah, mengambil keputusan saya adalah tipe eksternal, seperti itu. Nah, kadangkala juga tidak kelihatan nih, kadangkala tidak kelihatan, ya. Sebenarnya dia pengambil keputusan internal, ya. Tapi karena dalam keluarga itu orang itu begitu dominan ya, harus pokoknya ikutin kata papa, harus ya seperti ini. Nah itu nggak muncul di internal itu. Oh ya nggak mau dia ikut eksternal. Tapi nanti begitu lulus apa nanti dia baru tipenya internal dan sebagainya. Ya, ini banyak. Nah itu adalah motivasi dasar, ya. Jadi ini motivasi bukan sekedar motivasi yang ada di umum gitu ya, membuat kita semangat. Ini adalah dasarnya, pemantiknya, struktur dasarnya motivasi itu seperti apa. Ini disebut dengan metaprogram NLP. Nanti boleh di Google ya, apa itu metaprogram NLP. Nah, terus coaching itu apa sih? Ya, coaching itu adalah tadi ya, menggali kemampuan seseorang, ya. Coach, ya. Disebut juga personal coach, ada grup, small group coach. Coach itu hanya small group, nggak bisa grup besar, gitu ya. Nah, disebut juga life coaching. Life coaching itu biasanya terbagi 3 ya, personal transformasi, karir, dan parenting. Nah, ini sama lah, ujung-ujungnya seperti itu ya. Parenting itu bagaimana terhadap anak, karir itu pekerjaan, dan personal transformasi ya. Transformasi itu kalau dia punya masalah, mind block ya, mental block, dilepaskan ke konseling dulu, ya. Jadi ibaratnya kalau mobil ya, mobil itu rem tangannya lupa, dilepasnya tidak full, ya, masih ngegantung sepertiga atau setengah. Itulah sebagai mental block. Mobil itu nggak akan bisa berjalan dengan kencang ya, akan tertahan gasnya. Udah gasnya tertahan, habis energi, habis biaya, ngerusak merusak bagian-bagian dari mobil juga. Nah ini juga motivasi ini harus jelas. Salah satu motivasi yang jelas adalah harapan atau goals. Beda ya Bapak Ibu atau anakku sekalian, yang sudah punya goals, punya harapan akan beda bergeraknya dibandingkan mereka yang hidup seperti air mengalir. Kemana dibawa itu beda ya. Jadi kalau punya goals itu tindakannya akan berbeda. Nah, maka mulailah dari kita mau apa sih? Apa yang membuat saya bergerak? Ada hasrat, ada passion. Dan ini sesuai dengan yang sudah belajar Bapak Ibu, mungkin banyak yang sudah belajar ya, di 7 Habits yang kedua. Begin with the end in mind. Jadi yang ada di pikiran kita itu tentang goals kita aja terus. Ya, saya mau jadiin anakku sekalian mau jadi dokter, pikirnya mau jadi dokter terus ya gimana caranya ya. Kalau benar-benar pengen jadi dokter, nanti akan belajarnya lebih sungguh-sungguh karena passing grade itu tinggi ya, paling tinggi FKUI misalnya seperti itu. Ya, beda sama nggak punya tujuan. Bahkan dalam kehidupan kita pun kita selalu harus dimulai dengan tujuan, harus ya. Begitu kita pesan Gojek, pasti tujuannya mau kemana. Nanti baru detailnya ya, lewat mana, berapa menit sampai sana, biayanya berapa, macet, ada alternatif lain nggak? Seperti itu, gitu ya. Nah, ini 7 habit ada banyak ya, dan sebagainya. Nah ini pelatihan yang mahal kalau Bapak Ibu pernah ikut yang 7 habit ya. Nah ini tips dari saya untuk semua Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Disebut dengan grow coaching. Ya, nanti lanjutannya jadi grow mindset. Semua dimulai apa yang kita impikan. Ya, goal kita. Biasakanlah kita mulai merajut impian, mempunyai impian. Harus ya. Impian kita mau kemana ya, ada di mana kita.
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, beda, hasratnya beda sama yang nggak mau. Gitu ya. Nah, sebagai orang tua nggak boleh tuh mensabotase impian anak kita. Gitu. Nah, itu orang tua nanti sebagai coaching ya, sebagai coach. Begitu. Nah, langkah kedua setelah ada goal, ya, ciri-ciri goals yang benar adalah dia bergerak, ciri-cirinya. Ya, kalau nggak bergerak itu hanya diucapkan aja atau dia dengar-dengar saran dari orang lain. Ya. Yang kedua adalah perlu R, ya, reality, ya, realitas. Ya, kita mau ke sana. Sekarang kita realitasnya apa? Misalnya kita mau ke Bandung ya, kita mau ke Bandung. Realitasnya saya sudah sampai rest area kilometer 47, gitu ya. Tinggal berapa menit lagi, ya, ke sana mau kapan? Mau kecepatan berapa? Saya punya target waktu nggak untuk sampai Bandung? Gitu ya. Nah, realitas ini ya anak-anakku sekalian mumpung masih kelas 7 ya, kita bangun dari sekarang. Kita tabung dari sekarang. Gitu ya. Nah, itu berdasarkan dari goal. Ya. Kalau mau sekolah di luar negeri, maka Inggrisnya dibaguskan ya, TOEFL-nya, IELTS-nya dan sebagainya ya. Nah, nanti menulis application letter-nya, resumenya dan sebagainya disiapkan dari sekarang ya, nanti terutama kelas 9. Begitu masuk kelas 10 udah siap. 10 sudah mulai cari-cari, sudah mulai daftar ya. Nanti kelas 11 sudah mulai tes-tes ya untuk OSPOR sendiri biasanya ada 6 sampai 7 kali saringan gitu ya. Nanti juga dapatnya ada yang 50%, ada 25%, atau ada yang 100%. Gitu ya. Nah, realita itu lihat yang ada diri pada kita, anak-anak sekalian, orang tua ngelihat ada diri pada anak kita apa, termasuk ada diri pada orang tua, gitu ya. Orang tua mendukung, orang tua sanggup membiayai. Ya. Jadi beda ya. Nanti pas masuk universitas kalau orang tua sanggup membiayai, bisa pilihannya mandiri. Ya, PPKB UI mandiri di mana uang pangkalnya aja misalnya untuk teknik saya kalau nggak salah 45 juta ya, kalau kedokteran mungkin 70 juta dan sebagainya. Tapi yang keuangannya terbatas, pilihan itu nggak ada ya. Dia akan berjuang masuk ke jalur undangannya rapot atau seperti itu, SNMPTN atau seperti itu dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana daya juang si anak ya. Daya juang si anak itu juga realita ya, belajarnya bagaimana, ada modalnya apa aja, kemudian termasuk tadi punya masalah ya, punya masalah itu realita, bagaimana menyelesaikan masalah saya, anak saya. Nah itu nanti masuk ke konseling, dibereskan. Nah itu realita. Nah jadi ini kan goal sama realita ya, berdasarkan Stephen Covey ya, habit nomor 2 termasuk ini grow coaching, selalu goal dulu. Nah, kesalahan orang adalah sekarang kita ada di mana dan kita mau kemana. Nah, itu kesalahan fatal. Ya, kita mau kemana dulu di pikiran kita. Baru sekarang kita punya apa? Kita punya modal apa? Support dari orang tua apa? Support dari teman-teman apa? Support dari sekolah apa? Sekolah saya bisa seperti apa? Bimbingan belajar apa yang bisa membantu saya? Saya mesti les apa-apa ke sana kemari apa aja ya? Saya punya kekurangan apa? Di mana saya bisa mengatasi kekurangan saya? Saya punya inner child yang terluka, bagaimana cara melepaskan, saya punya trauma fobia, bagaimana saya ini gitu ya, saya punya panic attack, bagaimana seperti itu. Itu semua tentang realita, gitu ya. Nah, saya nggak bisa fokus, ya, mudah distraksi. Itu realita dan banyak. Nah, realita itu bisa kita tabung ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ya. Ya, makin kita banyak ilmu, makin praktek, makin banyak berpengalaman, itulah realita kita. Contoh tadi ya. Nah, contoh tadi ya, orang tuanya mampu atau anaknya ternyata mampu, rapotnya bagus. Gitu ya. Anaknya rajin. Itu adalah realita. Nah, luas dan dalamnya realita menentukan banyaknya opsi. Gitu ya. Semakin sempit realita, opsinya makin terbatas. Jadi tugas kita, tugas orang tua, termasuk tugas sebagai anak adalah memperluas realita dan memperdalam.
supaya opsinya makin banyak. Lebih enak ya kalau banyak opsi ya, lebih banyak ya. Kalau ada keuangannya kuat, opsinya lebih banyak, lebih lebar. Gitu ya. Kalau anaknya rajin, rapotnya bagus, opsinya lebih lebar. Anaknya tangguh, lebih lebar opsinya, seperti itu. Kemudian Inggrisnya bagus ya, capcis cus. Nah, peluang-peluang lebih besar ya, termasuk ke luar negeri yang memerlukan modal seperti itu. Nah, jadi goal itu harus jelas, dipertajam terus, realita diperluas. Ya. Kemudian nanti opsinya apa? Ya. Opsi itu nanti banyak pilihan, kemudian dianalisa. Masing-masing opsi itu, masing-masing pilihan itu ada plus minusnya. Ini kelebihan apa, kekurangannya apa. Ya, ini jadi jauh sama orang tua dong nak ya, kalau di luar negeri. Nanti Bapak Ibu gimana kalau kangen, nah sebagainya gitu ya. Semua di apa namanya, digali. Dan akhirnya nanti keputusannya will do. Akhirnya dari itu dari banyak opsi apa yang kita ambil. Ya, apa yang kita ambil. Oke, gimana kalau tidak dapat? Opsi keduanya apa? Dan sebagainya. Nah, ini adalah coaching prosesnya. Ya, dan grow ini never ending, nggak pernah selesai ya. Ya, coaching itu bukan tentang destinasi, bukan tentang pencapaian tujuan. Begitu sudah sampai, ya, begitu sudah sampai, apa tujuan berikutnya? Jadi misalnya kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, udah, bukan selesai. Dari Surabaya saya mau kemana? Mau ke Makassar. Dari Makassar mau kemana? Nah seperti itu ya. Kita dari TK, ya, SD mana nanti? SMP mana? SMA mana? Ya, kuliah di mana? Ya, kuliah di mana? Dalam lagi nanti penggalian ya. Nanti ada teknik namanya ikigai. Ya, passion dia apa? Dia punya kemampuannya apa? Faktor pendukungnya apa? Realita ini apa? Yang dibutuhkan dunia di 5, 10, 15 tahun, 25 tahun masa mendatang apa? Apa yang orang mau bayar? Apa yang orang tidak? Sekarang makin banyak orang tidak perlu bayar ya, semua tersedia dengan gratis di sana. Nanti sekarang sudah banyak nih, sudah banyak profesi yang hilang. Nah, itu tekniknya di ikigai. Profesi apa nanti yang kepake? Dan saya punya kemampuan, sekarang belum, tapi 5 tahun kemudian sayalah orangnya. Nah, itu teknik ikigai. Ya, sama-sama Ibu Desi ya. Oke, jadi ini grow coaching. Nah, grow coaching itu nanti lanjutannya oleh coach ya. Bisa untuk orang tua, bisa untuk anak. Ini cuma tools aja, padahal panjang dengan lebar. Nanti bisa jadi mindset, grow mindset. Mindset selalu berfokus pada tujuan. Beda ya. Kalau orang berfokus pada tujuan itu misalnya ada 7 ya. Nah, kecerdasan intelijensia IQ, bagaimana saya selalu belajar, menimba ilmu, belajar ya. Kecerdasan emosional ya, EQ. Ya, kecerdasan emosional, berita baiknya adalah bisa dikembangkan. Beda sama kecerdasan intelektual tuh, IQ itu cenderung stagnan ya. SD, SMP apa-apa mirip-mirip hasilnya. Tapi kecerdasan emosional bisa naik, bisa turun. Ya, banyak nanti kelas 12 ya, SMA atau nanti udah kerja tuh banyak kecerdasan emosional turun, meledak-ledak ya. Anxiety disorder dan sebagainya ya, overthinking, terus sumbu pendek. Nah, itu bisa berubah ya. Nah, yang keempat adalah nanti kecerdasan kesehatan, yang kelima kecerdasan keuangan, keenam kecerdasan sosial. Nah, kita butuh kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah turunan dari kecerdasan emosional. Ya, mulai kita berkembang. Dan kecerdasan sosial ini adalah masa depan kita. Ya, termasuk reality. Banyak-banyaklah teman. Banyak-banyaklah kita menabung emosi baik terhadap orang lain. Apa yang orang lain ingat terhadap dari kita, gitu ya? Apakah orang bermanfaat bagi orang lain atau dia energi sucker ya, dan sebagainya. Kalau dekat sama dia nggak nyaman dan sebagainya. Nah ini kalau kita bermain energi ya, itu loh. Ini diambil dari David Hawkins. Jadi boleh di Google ya. Jadi yang bawah ada energi rendah, energi negatif, ya shame sampai pride. Yang atas adalah energi tinggi.
Nah, sekarang kita posisinya ada di mana energi kita. Nah, energi ini maaf, asalnya emosi ya. Emosi ini awalnya intangible, tidak bisa terukur. Terima kasih kepada Profesor David Hawkins, sesuatu yang kualitatif dibikin jadi kuantitatif. Ya, vibrasinya bisa dihitung, gitu ya. Nah, contohnya love itu 500 MHz, tinggi sekali vibrasinya. Indah ya, dengan cinta. Kita cinta dengan anak-anak kita, kedamaian ya, kesenangan ya, kedamaian 600, pencerahan di 700 dan sebagainya. Nah, itu kata bermain energi. Apa hubungannya ke sini nih? Ke sini ya. Nah, ini disebut dengan emotional matrix energy. Ya. Ada 4 kuadran. Ya. Kalau terpuruk ya, energi rendah dan energi negatif, orang itu berada di burnout zone. Habis lelah hayati ya. Lihat anak-anak kita ya. Perhatikan, anakku juga kasih tahu ke orang tuanya ya. Saya sedang berada lagi burnout nih. Pap, ngomong aja, anak sekarang udah banyak kok. Gitu ya. Ada pernah anak ini pernah ngomong sama saya gitu ya. Dia lanjut ke SMP 255 lanjut ya. Ada lagi yang dari SMP Alizar langsung ke SMA 8 ada gitu ya. Nah, dia pernah bilang ya burnout, Om gitu loh, burnout. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita di burnout itu hati-hati ya. Kita mundur lagi. Nah, ini nih, shame itu menyebabkan seseorang ingin bunuh diri walaupun sekali dalam seumur hidup. Bisa terjadi ya, bisa terjadi kita ngelihat anak kita baik-baik saja, padahal bisa seperti itu, pernah terlintas. Nah, itu dia sudah burnout zone paling kiri bawah banget, gitu ya. Dipermalukan atau diperbandingkan oleh orang tuanya, diperbandingkan sehingga dia malu. Apalagi dia kebanyakan ada di, kalau dulu kebanyakan yang bungsu ya. Nah, sekarang kebanyakan di tengah tuh. Itu loh. Hamburger kejepit atas bawah gitu loh. Generasi tengah ya. Ini awal, terus yang tengah yang bungsu sangat diperhatikan dan sebagainya ya. Nah, kalau kita bisa naik ya, bisa naik dari keterpurukan ya, dari kesedihan, kemarahan apa-apa, kita bisa naik ya. Bisa menerima acceptance ya. Dengan rasa tidak apa-apa. Nah, kita mulai naik tuh ke recovery. Ya, habis pemulihan ya, pemulihan habis terpuruk, lepas dari anxiety disorder, lepas dari apa-apa dan sebagainya. Nah, itu adanya di recovery zone. Gitu ya. Itu kalau energi positif ya. Energi positif tapi rendah. Ya. Ada juga energi negatif tapi tinggi, survival zone. Ya. Jadi energi negatif itu nih ya. Kita mundur lagi. Ini kan marah nih. Marah itu kan energi negatif ya, tapi dia punya volume bisa ditinggikan. Marah-marah kan bisa menghancurkan ya. Nah, itu ada di survival zone ya. Kalau yang terbaik adalah di performance zone. Mau berita baik dulu atau berita buruk dulu ya? Oke. Berita buruknya performance zone nggak bisa tahan lama. Nggak bisa ya. Itu digunakan pada waktu yang tepat. Ya, contoh orang bermain bola itu 2 kali 45 menit ya. Nanti mau ujian masuk perguruan tinggi UTBK ya, 3 jam misalnya, 2 kali 1,5 jam. Kita di situ perlu performance zone. Tapi selama persiapannya kita ada di survival zone. Selama persiapannya. Selama kita istirahat ada recovery zone. Selama kita sudah pusing mau muntah ya, anak kita belajar terus, ujian terus, masa menunggu, itu ada di burnout zone. Sampai nggak mau belajar lagi ya, sampai menarik diri gitu ya. Kadang-kadang nangis apa-apa, nggak mau makan gitu ya. Nah, kelihatannya bagus recovery zone, kelihatannya bagus. Ada sisi tidak baiknya, ada di zona nyaman. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang selama ini dapat apa-apa dari orang tuanya, hati-hati ya, berada di zona nyaman. Nah, kalian tidak dapat persiapan untuk sesuatu yang cobaan, ujian, gitu ya. Dan ini lemah ya, mager,
terus goleran, menunda ya, banyak main game karena semua kebutuhan ada ya. Ya, positif tapi rendah. Dan sebaliknya ya, survival zone itu kan identik dengan negatif ya, cemas, anxiety, ya, panic dan sebagainya ya. Antara hidup dengan mati ya. Kalau pekerjaan itu target harus mencapai target akhir tahun itu adalah survival zone. Ya, kalau nggak target gimana? Apa yang terjadi ya? Kita harus membayar tagihan-tagihan setiap bulan. Nah, itu di survival zone. Latihan bola juga ya, kita mau bertanding ya, mau masuk perguruan tinggi peluangnya cuma 3%. Artinya dari 100 orang itu hanya 3 orang maksimum. Tergantung indeks ininya kerapatannya seperti itu. Nah, survival zone ini ada sisi positifnya. Dia berjuang. Di zona tidak nyaman itu dia berjuang. Ya, berjuang untuk melatih. Bahkan Ronaldo sendiri ya, pemain bola, dia pas performance-nya oke, tapi lihat di belakang layarnya dia terluka ya. Dia di mana misalnya yang lain ya, ini misalnya yang lain misalnya latihan fisik jam 8 sampai 12. Dia jam 7 tuh sudah masuk gym, sudah latihan sendiri, yang lainnya belum datang. Kadang-kadang jam 6. Yang lain pulang jam 12 dia nambah sendiri. Ya, pulang jam 1 atau jam 2. Dan dia mempersiapkan dirinya lebih dari yang lain karena dia punya goal, dia harus yang terbaik dan betul membuktikan bahwa dia terbaik. Ya. Walaupun ini negatif ada positif, tapi ada harga yang harus dibayar. Kesehatan. Bekerja keras ya, mengejar target ya. Mengejar uang dengan mengabaikan kesehatan. Nanti kalau usia tua kebalik ya. Demi mengembalikan kesehatan rela uang berapapun ya. Nah, jadi bagaimana supaya survival zone itu tidak sampai burn out ya. Pinter-pinterlah ke recovery zone. Nah, kayak Ronaldo tuh pinter ya dia meditasinya, rilisnya dalam waktu singkat, kualitas tidurnya, pikirannya dan sebagainya. Nah, itu ada di sesi konseling. Nah, itu semua kita berputar-putar ya. Syukur-syukur mainnya cuma 2-3 2-3 2-3 4. 2-3 2-3 2-3 4. Gitu ya. Jangan sampai keprosok ke 1. Ya. Nah, kalau keprosok harus ada penanganan profesional. Jangan curhat ke tempat orang yang salah. Yang ada malah dipermalukan kita. Atau dia jadi tahu rahasia kita. Nah, seperti itu ya. Gratis lagi gitu. Kasihan, hanya memindahkan sampah ke relung hati dan ke relung pikiran orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana jika tetap didiamkan? Ini yang terjadi ya. Nah, kalau cemas, maka akan meningkatkan depresi ya. Nah, cemas itu datangnya dari stres ya. Stres itu jelas ya. Anak-anakku sekarang stres itu jelas ya. Stres ulangan, stres tugas-tugas ya. Kalau Bapak Ibu stres pekerjaan, stres target, stres macet, stres keuangan ya, stres keluarga. Jelas. Nah, tadi kalau tidak di-manage ke recovery zone akan menjelma jadi depresi, sudah masuk ke bawah sadar, pikiran sadar ya. Depres ya, depres. Dia akan mencari jalan keluar. Ya. Nah, kalau depresi meningkat, maka akan menurunkan hormon serotonin, antidepresan. Otak kita tuh berkurang hormon serotoninnya. Ya. Hormon serotonin kalau berkurang 90% menyebabkan masalah pencernaan, dan pencernaan paling lemah adalah lambung. Ya, biasanya mulai ada masalah lambung, masalah eksofagus, masalah reflux, masalah GERD ya, sakit bagian tertentu biasanya di leher kiri, kepala kiri, bahu kiri atau dada kiri dan atau di lutut kiri sebagai 15% ada di daerah kanan, tapi 85% ada di sisi kiri. Dan ini lingkaran setan. Ini lingkaran setan. Ya. Nah, kalau anxiety ini menjadi lingkaran anxiety. Anxiety kalau didiamkan ya, 3 tahun pertama akan berdampak pada masalah kesehatan mental. Ya, marah-marah, atau dia sangat pendiam, atau antisosial, atau sangat baper, gitu ya, atau sembuh pendek, atau reaktif ya, dan sebagainya. Atau hilang fokus,
lagi fokus apa-apa hilang, moodnya hilang. Nah, itu ya. Nah, kalau kita diamkan terus-menerus, mulai masalah kesehatan fisik. Ya, tadi paling rendah itu adalah lambung ya, pencernaan. Nanti mulai ya, ginjal, mulai jantung, mulai pankreas, nanti berarti ke diabetes dan sebagainya. Nah, yang bahaya kalau sudah masuk ke 3 tahun ketiga ya, kejiwaan. Ya, umumnya adalah bipolar dan skizofrenia ya. Sama-sama kemiripan antara kedua itu adalah mood swing. Sekali waktu dia sangat happy ya, manic ya. Sekali waktu dia depres. Dan itu cepat ya, tiba-tiba. Gitu. Membedakan antara bipolar dengan skizofrenia. Skizofrenia itu ada delusi. Nah, delusi itu ada sesuatu entah bisikan atau penglihatan atau pikiran atau perasaan itu, tapi dia yakin dengan delusi tersebut. Yakin itu ada, saya dikejar-kejar tuh orang, golok saya tuh orangnya di ujung sana ya, gitu loh. Delusi itu terus yakin ya kamu mati ya, kamu bunuh diri ya, nah, gitu loh. Tuh ada pisau tuh ya, pegang gitu loh. Nah, ada yang cuman ini aja dia mengganggu, ada yang sudah suicide attempt ya, sudah melakukan mencoba. Nah, seperti itu. Dulu terjadi menjelang pensiun. Sekarang sudah di pekerjaan banyak ya, karena depresi tinggi. Kuliah, SMA tingkat akhir ya, kelas akhir ya, kelas 12. SD sudah banyak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, siklus makanya harus ditangani. Ini nanti kalau tools coaching yang ikigai apa ya, berdasarkan apa ya dan seterusnya. Kalau ini toolsnya berdasarkan multiple intelligence. Gitu. Jadi nggak bisa disamakan tuh ya. Mau jadi dokter nggak, passion dia beda dan sebagainya. Oke, saya buka pertanyaan, silakan kita diskusi. Ya, jika bermanfaat atau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Saya akan menjawab nanti sesuai dengan ditanyakan ya diskusinya. Ya, terima kasih Bu Desi. Pak Ari, kalau itu apa ikigai itu kita ada tesnya atau apa untuk anak-anak? Oke. Nah, ada case-nya ya. Oke. Bentar ya. Nah, ikigai ini tools ya. Tools. Lihat. Anak kita mau kemana sih? Impian murninya kemana? Ya, ini coach yang nanya nih. Apakah betul impian kamu atau impian orang tua kamu? Kamu tahu betul-betul itu seperti ya. Nanti kamu jadi seperti apa? Gitu ya. Jadi banyak orang ingin jadi dokter, padahal dokter kan nggak milenial banget ya. Di mana 15 tahun ada di ruangan sempit di puskesmas gitu ya. Nanti pas udah masuk ke sana stres gitu ya. Ini bukan impian saya nggak mau seperti ini. Tapi ada banyak maunya seperti itu. Tekadnya kuat, banyak gitu ya. Nah, dia good at-nya di mana? Jadi nanti kuliah lanjutnya kemana tuh? Ya, apakah ke sipil, arsitek, kimia, manajemen, bisnis, ya syariah, apa ya, komunikasi, psikologi. Nah, kita good at-nya di mana? Bapak Ibu sekarang good at-nya ada di mana? Ya, kuliahnya, S1-nya, S2-nya dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah institusi resmi. Good at itu adalah institusi resmi. Ya. Oke, yang kedua adalah Ikigai itu pintu masuknya 4, bisa masuk di mana aja. Nah, sekarang kita yang sudah terlanjur kuliah, baik jurusan yang kita sukai atau tidak sukai atau salah masuk, yang penting masuk PTN, itulah kita ada di kiri. Good at-nya kita ada di mana. Gitu ya. Bisa juga kita masuk dari apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Ya, masuknya berarti dari atas. Nah, ini sebenarnya paling awet ini. Gitu ya. Paling awet. Jadi bisa aja karena si anak itu suka membantu orang tuanya masak gitu ya. Walaupun terpaksa ya, masak, tolong potongin, tolong gulung ini ya, tolong cuciin dan sebagainya. Tapi lama-lama dia dapat kecintaan dari masak itu. Oke, lama-lama dia begitu nanti dia remaja, mulai ini dia coba bikin sendiri. Oh, ternyata senang ya memasak ya. Kemudian dia posting ke IG ya. Ternyata ada yang menarik tampilannya, ada yang pingin dong nyicipin ya. Nah, begitu ada orang yang mau, itu yang kanan tuh dibutuhkan oleh orang lain nggak? Dibutuhkan oleh dunia nggak? Nah, apa yang kita good at itu, apa yang kita sukai, dibutuhkan oleh dunia nggak? Kalau nggak dibutuhkan percuma. Dan terakhir, dibayar nggak? Orang mau bayar nggak? Sekarang banyak tools gratis ya. Kalau ada yang gratis, kata orang ya, kalau gratis ngapain mesti yang berbayar?
Simple pikirannya seperti itu. Ya. Dan uniknya 4 ini atas, kiri, kanan, bawah bisa berubah. Ya. Passion bisa hilang ya. Bapak Ibu anak sekolah kan passion bisa hilang. Tiba-tiba kita kehilangan passion jadi dokter. Padahal saya udah jadi dokter. Bisa. Gitu ya. Saya kerjaan jadi akuntan ya. Padahal kita sebenarnya tipe kreatif. Tidak tergali mungkin. Jadi membosankan. Saya bukan tipe yang disiplin gitu ya. Nah, itu nanti bisa hilang passionnya. Nah, kemudian yang paling penting ini, yang paling kanan. Dunia itu bisa berubah. Sekarang kan zaman pandemi ya. Awal 2020 dunia itu berubah. Dan itu merubah seluruh tatanan. Banyak profesi hilang, banyak perusahaan besar yang dulu ada berkibar, besoknya sudah nggak ada ya. Nokia, Fujifilm, dan banyak, sebutkan aja begitu banyak. Dan banyak yang bermunculan. Ya, startup kelihatannya aja bagus ya, banyak yang hilang gitu ya, dan sebagainya. Nah, terus mau nggak orang mau bayar nggak gitu ya. Banyak yang orang tidak mau bayar karena sudah banyak yang aneh mau bayar. NFT kan aneh ya, nggak kepikir nama kita kok orang mau bayar ya. Foto Ghazali ya mau bayar. Nah seperti itu. Nah itu keliling semua. Nah ini penggalian sehingga dia menemukan jawabannya, bisa bermain di sini. Gitu kira-kira, Pak Sin. Silakan, ada yang lain. Silakan. Kalau nggak ada nanti saya cukupkan ini sampai jam 2. Kalau ada pertanyaan saya ada kasih maksimum sampai 13.30. Silakan kalau ingin dimanfaatkan. Saya bertanya Pak Riesta, mohon maaf. Ya, Bu Desi. Off cam karena pakai baju dinas rumah. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Sambil mendengarkan. Menarik sekali materinya gitu ya. Ini juga bisa menginspirasi kita sebagai orang tua kalau lagi mau niti karir kayaknya ya. Oh iya. Tapi kalau di usia segini sih udah bukan meniti karir lagi ya, itu kan meniti karir buat yang baru lulus. Enggak juga. Enggak, ini karena anak saya ada di pesantren gitu ya. Jadi kemarin tuh dia cerita ternyata aspirasinya masih bisa berubah-ubah ya gitu ya. Oh iya. Waktu dia suka sekali sama math gitu ya. Terus terakhir tuh waktu masih kelas 6 sebelum masuk pesantren, dia tuh masih bilang pengen jadi ahli IT gitu ya. Bahkan pengen jadi secret agent sekolah di lembaga sandi negara. Ya. Terus tahu-tahu kemarin udah masuk pesantren, ditanya apa kegiatannya gitu, karena ada beberapa kegiatan lah, misalnya kayak ada, saya pikir dia akan memilih salah satu ada karya ilmiah remaja gitu ya, atau apa gitu. Terus tahu-tahu kemarin berubah, tiba-tiba dia ikut teater atau deklamasi puisi gitu. Itu beda banget gitu. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya bagaimana nih terus mensupport atau mengembalikan apa yang tadinya dia cita-citakan tadi semula, yang menurut saya itu cukup baik ya gitu, ketika dia bilang aku mau jadi karena dia ngerasa kalau math itu kan bisa terkait dengan program komputer gitu, maka dia bilang aku mau jadi secret agent sekolah di lembaga sandi negara gitu. Itu kan buat saya udah punya ke depan, dia tahu mau apa gitu, terus tiba-tiba berubah. Nah itu gimana? Apakah kita biarkan dia mengeksplor sampai dengan usia berapa, atau kita ingatkan kembali cita-cita awalnya gitu. Ya, terima kasih Bu Desi ya. Pertanyaannya bagus dan ini pertanyaan umum mewakili yang lain ya. Ingat pertama kali saya udah bilang ya, yang kita suka itu berubah. Wajar. Berapa banyak di sini yang pindah ya, atau tidak sesuai dengan bidangnya.
berapa banyak ya. Akhirnya menggelutin bisnis atau ini yang dia sukai. Oke, bagaimana tugas kita sebagai orang tua ya? Oke, sekarang saya bedah dulu. Kenapa anak-anak milih itu saat itu? Karena saat itu itulah informasi yang dia dapat. Segitulah wawasan dia. Ya, ada seseorang yang menginformasikan sesuatu yang indah-indah. Kamu jadi dokter ya, asik ya. Nah, kamu jadi pengacara atau kayak gitu ya, uangnya banyak ya. Nah, terus ini tuh keren ya, dan sebagainya. Nah, nanti berhubung, habis itu ada tambahan informasi lainnya. Nah, dia bisa berubah tuh, karena menarik. Ya, passionnya bisa berubah. Ya, ada informasi baru, gitu ya. Nah, kalau dia aktif, dia proaktif, dia akan mencari lebih dalam. Nah, tugas orang tua adalah selalu dengan bertanya. Orang tua itu harus menjadi coach ya, parenting coach ya, selalu bertanya ya, nggak boleh menjudge, nggak boleh mengarahkan, nggak boleh mentoring, enggak ya, karena begitu kita mengarahkan, begitu mentor, selesai itu impian anak tuh selesai ya, anak mau kemana kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi itu selalu berubah ya. Kemudian zaman juga berubah, berapa banyak profesi yang dulu nggak ada sekarang ada, dan timbul jagoan-jagoan Superman ya, YouTuber ya, tiba-tiba kekayaannya melebihin semua yang sudah kerja 30 tahun, semua lewat penghasilan pembulannya seperti itu. Nanti akan ada, dan itu sesuai dengan potensi-potensi dia. Jadi bisa juga potensi kita itu nanti muncul di masanya nanti. Yang jelas kita harus tahu sendiri gitu ya. Sekarang kan anak-anak sekarang kan lemah di literasi ya. Lemah di literasi, lemah di proses, lemah di negosiasi ya. Karena struktur otak mereka yang lahir tahun 98 ke atas, struktur otaknya sudah berbeda. Ada lapisan keempat ya. Lapisan pertama adalah otak purba, otak melata untuk fight or flight, untuk insting, untuk bertahan hidup, gitu ya. Nah, semua daya juang termasuk kecemasan, ketakutan adanya di sana. Ya, hipnoterapinya masuknya ke sana. Ya. Kedua adalah otak mamalia, itu tentang emosi. Ya, itu hewan mamalia termasuk manusia punya. Ya, tentang emosi, tentang cinta ya, tentang sayang, tentang apa ada di sana. Nah, manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya adalah neokorteks, kecerdasan. Nah, di sana dia bisa berpikir, menganalisa dan mengambil keputusan. Di mana di bawahnya itu masuk ke pikiran bawah sadar ya, feeling, insting dan sebagainya, intuisi dan sebagainya. Nah, nanti yang bawah itu mempengaruhi atas, emosi mempengaruhi atas ya, kecemasan atau ketakutan atau kita menghindar mengacaukan yang atas. Nah, mereka yang lahir di tahun 98 ke atas ada lapisan keluar dari otaknya, disebut dengan neo digital cortex ya. Digital itu kan cuman 2 ya, 10, 10, 10, 10. Nah, itulah anak-anak kita berevolusi ya, 10, 10, 10. Jadi contohnya adalah dulu kita bisa tawar-menawar ya. 10.000 deh, 10.000 ya, oh enggak, 8.000 ya, gitu. Kita tawar-menawar. Tapi zaman sekarang nggak ada. Apa pernah kita tawar-menawar di Alfamart? Ya, apa pernah kita tawar-menawar di Shopee? Enggak. Kita pilih mana yang paling murah, ongkir gratis, klik. Zaman sudah berubah. Gitu ya. Nah, tapi mereka lemah di negotiation skill. Nah, itu coaching itu nanti mengambil. Padahal hidup nanti kita ada negosiasi ya. Dan sebagainya. Nah, seperti itu biarlah anak kita bereksplorasi ke sana kemari. Karena dengan bereksplorasi itu tadi ingat ya, memperluas realita dia. Apakah ke musik, ke olahraga, ke bidang tertentu. Pasti begitu dia tertarik dia akan explore, akan browsing apa sih ya. Gitu loh. Sebagai orang tua kita dukung dia. Oke, oh bagus juga pilihan kamu nak ya. Kenapa kamu pilih itu? Manfaatnya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Masa depannya seperti apa? Dan bisa diceritain nggak? Kamu dapat informasi dari mana aja? Ada yang bisa dapat nggak lebih ini? Gitu ya. Bagaimana jika kamu tidak
tidak mencapai apa yang tidak kamu pikir, kamu impikan, apa yang terjadi pada diri kamu. Gitu ya. Kamu tahu nggak masa depan nanti seperti apa? Ya. Tahun 2025 itu zaman 5.0 ya. Sekarang kan era 4.0. 2030 zaman 6.0. Ya. Sekarang zamannya adalah IT ya. Nanti 2020 lawannya adalah mesin cerdas. Ya, sekarang sesuatu pekerjaan yang algoritma yang berulang sudah digantikan oleh mesin ya. ATM, parkir, accounting ya. Accounting itu kalau kita belanja tuh udah virtual account ya. Itu proses udah habis semua. Ya, dulu saya belanja tahun 80-an apa-apa, struk transfernya saya kirim lewat fax ya. Nanti toko di sananya atau perusahaannya dia sore atau besoknya nyetak rekening korannya. Masuk nggak? Kalau masuk baru dia proses, sekarang enggak. Gitu ya. Bahkan, maaf ya kalau di sini ada yang arsitek ya. Maaf ya. Sudah ada softwarenya harganya ratusan juta. Ya. Kita dengan software itu kita mainkan gambarnya, ruangannya, apa-apa, rumahnya seperti apa, tamannya seperti apa, dimainkan aja kayak puzzle aja. Nanti terakhir klik kebutuhan bahannya dapat semua, hitungan struktur sipilnya dapat, batanya berapa gitu loh. Nanti kita tinggal masukin faktor biaya aja ya. Bata itu berapa, ubin itu berapa dan sebagainya. Nah, psikologi juga udah banyak ya sekarang. Psikologi itu banyak, psikotes itu bukan one-on-one dengan psikolog, hanya ngisi di komputer aja nanti dapat hasil tes psikologi kamu berapa. Jadi udah banyak mesin. Nah, nanti 2025 itu lawan kita adalah mesin cerdas. Anak kita ada di mana? Kita ada di mana? Nah, 2020 ya, yang di sini mungkin nanti udah harus siap dengan teknologi 6.0. Teknologi 6.0 itu yang tidak ada algoritmanya ya. Tidak ada algoritma. Sekarang kita ada algoritmanya. Alur accounting itu ada algoritmanya. Hukum ada algoritmanya ya, ada pasal-pasalnya. Kalau begini, kalau begini ya. Itu udah kreasi dan mesin sudah bisa memutuskan. Mesin sudah bisa mendesain rumah sendiri. Bukan mencontoh dari yang lain tuh, dari arsitek dan sebagainya. Jadi kita dukung aja ya, Bu Desi. Ya, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lain? Ya, baik. Terima kasih Pak Arista. Sama-sama, Bu Desi. Kalau ada pertanyaan saya jadi bisa berkembang ya. Jadi tolong dimanfaatkan. Kalau enggak ya hanya sebatas yang saya sampaikan. Silakan kalau ini. Kita harus bisa memetakan ya, apakah kita di burnout, anak kita ada di burnout. Harus bisa memetakan. Tadi ikigai juga seperti itu. Gitu. Tadi ikigai saya nggak keluarkan, tapi karena ada pertanyaan saya keluarkan. Seperti itu ya. Nanti ada banyak lain ya. Kalau seandainya kita mau performance tinggi kan, yang hijau itu, tapi kan untuk performance tinggi terus-menerus kan tidak mungkin. Nggak mungkin ya, capek ya. Ya capek. Jadi solusinya bagaimana kalau misalnya supaya kita bisa recover, terus gitu kita performance tinggi lagi? Ya, solusinya kita bermain bolak-balik antara survival zone dengan recovery zone. Jangan sampai jatuh di burnout zone. Gitu loh. Supaya maintain energi kita. Gitu, dan maintain kesehatan kita. Ya. Survival zone kita persiapan sungguh-sungguh supaya jika dibutuhkan nanti pada saatnya pada performance zone. Ya, ingat ya. Ya. Kan F1 kan berapa menit tuh? Iya. Nah, di situ harus full fokus kan, nggak boleh lengah sedikit kan, nggak boleh terdistraksi. Selintas pikiran kita nggak boleh tuh, gitu ya. Setiap tikungan, gitu ya. Nah, terus dia pun harus ada recovery zone ya, harus ke pit stop ya, harus. Di pit stop tuh ngapain aja, itulah recovery. Kita main bola kan ada 15 menit kan, istirahat. Nah, sekolah ada istirahat kan, 2 kali atau 3 kali recovery, gitu ya. Nah, makanya saya Zoom maksimum
1,5 jam. Gitu ya. Karena Oh, kemampuan fokus kita 90 menit. Percuma mau Zoom 2 jam, 3 jam habis. Udah nggak fokus, udah kemana-mana ya. Mau ke toiletnya ditahan-tahan. Nah, seperti itu. Makanya saya tetap ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup cepat. Kalau nggak ada saya tetap maksimum kan 1,5 jam. Nah itu kita harus pintar tuh. Dan recovery zone nggak boleh lama-lama ya. Nah gitu loh. oh, Dan itu juga nggak boleh lama-lama. Nah, jadi kita program dengan baik di survival zone-nya. Nah, semua orang hebat pasti dia mempersiapkan di survival zone ya. Dan jangka panjang ya. Dengan terstruktur. Nah, gitu iya, loh. Semua seperti itu. Jadi manage itu ya. Jadi hati-hati kita harus punya ciri-cirinya. Jika jatuh ke burnout zone nanti apa yang terjadi tadi ya, yang lingkaran tadi ya. Nah, depresi, iya. anxiety dan sebagainya gitu. Itu artinya tidak di manage secara emosi dan nanti dampaknya adalah mental, fisik dan kejiwaan. Gitu. Jadi main ya. Mappingnya seperti itu ya. Emotional matrix. Nah, tapi goalnya nanti di performance ya. Goal di Iya. performance ya. Saat itu berapa menit gitu ya. Yang paling gampang UTBK ya, walaupun di sini 7 ya. Itu berapa menit nanti latihannya ke sana ya. Apa IPA-nya, TPS-nya, scholastic-nya berapa menit, kesalahannya berapa itu loh. Kecepatan saya berapa, bagaimana supaya meningkatkan fokus belajar saya, gizinya seperti apa, olahraganya seperti apa, berjemur matahari dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi semua ujung-ujungnya nanti mempersiapkan goals-nya adalah di saat itu terjadi kita harus siap di performance. Jadi performance itu begin with the end kita gitu loh. Yeah, begin with the end in mind. Top of mind kita berpikirnya ke sana ya. Nanti bola ya lawan kita siapa ya, dia pakai strategi apa ya, dia tipenya menekan terus berarti saya fisiknya harus kuat dong ya. Gitu loh. Dia pressingnya kuat. Nah kita seperti apa? Gitu ya. Nah, terus nanti mau masuk ke dokteran ya, ternyata hanya 1% dari 100 orang masuk FKUI. Gitu. Berarti kita survival-nya harus lebih kuat lagi kan? Belajar lebih keras, lebih malam, apa-apa. Tapi ada harga yang harus dibayar kesehatan. Nah, harus manage, harus pintar-pintar ngelola waktu tidurnya, bersenang-senangnya, main gamenya, dan sebagainya. Jadi bisa kita manfaatkan main game itu untuk refreshing, tapi jangan kelamaan juga gitu kan. Ingat ya, kelamaan ada di recovery kan nggak kemana-mana gitu. Lupa dengan tujuan. Ya silakan. Satu atau dua pertanyaan lagi saya persilakan. Manfaatkan ya. Atau bingung. Temukan motivasi kita ya. Motivasi itu harus ada goalnya. Nah, orang tua bantu tentang goalnya. Jangan memaksakan goal dari orang tua. Nggak awet. Gitu ya. Passionnya nggak ada. Gitu. Dan sesuai dengan kemampuan dia tadi realitinya. Gitu lah. Nah, kalau emang kuat di matematika ya bagus. Carilah yang inline dengan matematika. Ya. Mau di seni realitanya punya nggak dia kesehariannya tentang seni ya. Menikmati atau tidak dan sebagainya. Oke, ini Bapak atau Ibu Agra ya. Kalau mau fokus tapi terlalu banyak distraksi. Nah, bisa dua ya. Yang pertama kali adalah kalau bisa kita mengurangi distraksi itu ya. Tempat kerja kita, tempat belajar kita kurangin. Ya, kita bisa nggak bicara dengan anggota keluarga kita untuk mengurangi distraksi ya. Suaranya keras, suka banting pintu dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Karena yang terjadi. Ya, kalau saya konseling banyak juga dari sana. Terus yang kedua adalah gizi. Gizi itu berperan banget ya. Tetap beda ya. Performance zone itu untuk UTBK itu bisa fokus 3 jam. Berat itu kan? Dipersiapkan, dilatih ya. Untuk masuk perguruan tinggi negeri itu bisa fokus 3 jam.
Ya, karena salah atau betulnya satu soal berpengaruh besar terhadap ranking dia. Jadi seperti F1 itu harus full fokus. Nah, full fokus itu artinya makanannya harus bergizi. Karena semua tentang suplai gizi dan oksigen ke otak. Ya, HB-nya bagaimana, kesehatan tubuh kita bagaimana, olahraga kita bagaimana, makanan bergizi kita bagaimana, lingkungan kita support atau tidak. Siapa tahu lingkungan kita merendahkan kita ya. Gitu. Ini paling juga kalah gitu ya. Ini coba-coba aja. Nah, itu kan seperti itu. Dan terakhir yang bermasalah kalau kita punya masalah lanjutan dari anxiety adalah overthinking. Itu terapi yang panjang ya, overthinking itu. Kita mau fokus ke sini terdistraksi, ya. Fokus ke sini terdistraksi. Lanjutan dari overthinking adalah OCD, ya. Dia memikirkan sesuatu berulang-ulang. Nah, itu lebih lanjut dari overthinking ya. Dia akan mengulang-ulang. Dia malam mikir lagi, itu pintu depan udah saya kunci belum ya? Dia periksa ya, kunci gitu. Habis itu tengah lagi itu saya kunci atau enggak gitu ya? Atau ini ada benjolan nih kenapa ya? Terus pikir lagi, ini ada benjolan kenapa ya? Jangan kanker ya. Nah, itu OCD gitu ya. Banyak. Jadi banyak halnya. Jadi kalau yang normal kita bisa ini, tapi kalau tadi kalau sudah masalah sampai ke kejiwaan itu udah gangguan distraksi. Gitu. Nah, itu kalau mental lebih cepat konselingnya, fisik lebih lama, kejiwaan lebih lama lagi. Seperti itu ya. Itu kalau udah di bipolar atau skizofrenia udah lebih lama karena udah masuk ke level kejiwaan. Nah, itu termasuk yang susah ini ya, Bapak atau Ibu Agra ya, itu udah susah untuk fokus. Nah, teridentifikasi enggak penyebabnya, triggernya apa sehingga kita terdistraksi? Harus tahu. Kita lihat polanya. Gitu ya. Oh, polanya karena gangguan ya, anaknya suka banting-banting pintu ya. Atau tipe kita ya. Tipe kita adalah tipe solitary, bukan tipe sosial. Ya. Jadi kita mau belajarnya belajar yang tenang ya. Belajar sendiri. Nah, kalau gitu mungkin dia cocoknya nanti pas pekerjaan itu dia di laboratorium ya atau di belakang meja. Nah, seperti itu, dia bukan orang lapangan, menyukai suatu kesunyian, bisa fokus dan sebagainya. Nah, jadi bisa karakter, bisa memang betul-betul gangguan, bisa juga adalah masalah kesehatan mental atau kesehatan kejiwaan. Ya, demikian. Agra itu kayaknya anak deh, maksudnya anak-anak. Ya, anak kecil. Oh, distraksi seperti game YouTube. Ya, dia Oke. dia kelas 7 ya. Oh, ini banyak nih. Seru Jadi ya. Ya. Ada namanya hormon dopamin. Ya. Dopamin itu adalah hormon kesenangan. Ya. Letaknya ini ada ini alis di kiri depan ya. PFC, prefrontal cortex. Ya. Nah, dopamin itu ada hormon kesenangan. Hormon kesenangan itu bagus ya. Ya. Ada hormon kebahagiaan, ada hormon kesenangan. Beda senang sama bahagia ya. Bahagia pasti senang belum tentu bahagia ya. Jadi kalau kita banyak masalah ya, diajak temen hangout, kopi, nonton film, senang ya. Kalau balik ke rumah gimana? Mumet lagi ya, itu senang. Tapi kalau bahagia dia udah dapat hakikinya, bersyukur, apa-apa gitu ya. Nah, hormon kebahagiaan itu adalah endorfin. Hormon kesenangan itu ada serotonin, melatonin, dopamin, oksitosin. Itu oksitosin adalah cinta ya, pelukan ya, sentuhan. Melatonin seperti itu. Nah, itu dopamin. Nah, dopamin itu kalau kebanyakan efeknya kecanduan. Itu ada terapi namanya dopamin detox. Ya, dopamin detox, mengurangi efek kecanduan. Jadi itu seperti lingkaran setan ya. Makin lama makin nyandu ya. Game itu nyandu ya. Game itu nyandu. Bahkan banyak yang sampai masuk rumah sakit jiwa ya saking nyandunya. Jadi candu digital istilahnya. Seperti itu. Sama seperti kecanduan pornografi, kecanduan apa gitu ya. Nah, itu ada di sini.
Seperti itu. Dan dia, nah kemudian kalau dopamin ini, PFC ini tentang adab kita, tentang sopan santun kita ya, tentang perilaku kita. Itu mengatur di situ ya, tentang diri kita, personality. Ya. Kalau itu rusak, personality kita rusak, gitu ya, dopamin. Nah, personal PFC punya kemampuan untuk bunuh diri, ya. Nah, kok dopamin ini berlimpah? Salah dia bilang. Ya, dia akan mengurangi, mematikan sel otaknya satu persatu supaya dopaminnya turun. Ya, dia matikan terus. Nah, itu nanti ada masalah jangka panjang, masalah kecerdasan, masalah perilaku, masalah adab, masalah sopan santun. Itu soal PFC ya. Itu permainannya adalah permainan dopamin. Gitu. Nah, itu terapinya bisa terapi konseling, bisa juga konseling dengan gaya coaching ya. Dengan gaya coaching adalah si coach itu atau klien itu atau pasien itu bisa menemukan masalah sendiri dan bisa menemukan jawabannya sendiri, lebih awet ya. Kira-kira seperti itu. Kuncinya dopamin detox. Ya, bagaimana dia bisa lepas dari sana. Gitu lah. Kalau nanti di Google banyak ya di YouTube ya, dopamin detoxnya seperti apa. Termasuk kecanduan merokok. Itu juga termasuk dopamin detox. Ya, tapi itu yang umum. Teknik-teknik umum belum tentu cocok untuk. Jadi boleh silakan lihat di YouTube banyak teknik-teknik umum, tapi belum tentu cocok untuk diri kita, untuk anak kita. Karena setiap orang punya kriteria berbeda, punya teknik untuk terapinya berbeda. Ya demikian. Silakan ada pertanyaan lain. Kita masih ada waktu 8 menit ya. Silakan kalau dimanfaatkan. Izin saya minum dulu ya. Silakan ada pertanyaan ya. Yang jelas kita harus mulai digali. Kita mau tujuannya apa, goal kita apa, ya, passion kita apa, kita punya apa sekarang, kita mau kemana, siapa aja yang support saya. Kalau saya belum nggak punya support, dari mana saya bisa dapat support? Bisa dapat support gini ya, saya maunya ke sana, mahal biayanya, orang tua saya nggak mampu ya, cari beasiswa seperti apa, itu contohnya, realitinya. Untuk dia beasiswa itu persyaratannya apa saya lakukan dan sebagainya. Kalau seandainya kita sukanya pekerjaan di lapangan, misalnya saya suka dapat order di lapangan, tapi terus pada saat dapat order, saya kan harus kerjakan yang fokus di kantor. Yeah. Itu bagaimana supaya dua-duanya seimbang gitu. Ya, sebenarnya secara karakter udah beda. Ya, ada orang yang tipe biasanya kalau tipe kinestetis itu lebih suka bergerak. Ya, tipe soliter itu lebih suka diam di belakang meja. Tipe sosial juga lebih senang bergerak dan berkumpul. Ya, ada orang yang 55% gitu ya. Nah, jadi bisa beda, bisa kita latihan lama-lama bisa juga hire biasanya. Orang ini yang bantuin kita seperti itu. Jadi banyak seperti itu ya. Karena emang itu bukan diri kita. Perusahaan kan juga begitu ya. Perusahaan misalnya bos itu adalah tipe konseptor, dia akan hire orang yang bisa detailnya ya, untuk bikin SOP dan sebagainya. Jadi kadang-kadang nggak bisa memaksakan juga. Walaupun bisa dilatih, gitulah. Bisa dilatih, disiplin itu bisa dilatih. Terstruktur bisa dilatih ya. Atau caranya ngirit-ngirit. Ya, ngirit pekerjaan diatur dan sebagainya. Ya, pekerjaan itu harus melakukan recovery juga ya. Harus masuk recovery zone. Maksimum 9 menit kita harus keluar, berdiri di tempat duduk kita, ke toilet sebentar, mau sholat ya, atau stretching sebentar kemana-mana gitu loh. Karena kalau lewat dari 90 menit, burn out kita. Ya, percuma. Mikir juga, fokusnya bisa, tapi turun. Nggak 80% lagi, 40% mungkin. Ya, ada orang ngopi dulu ya, maaf ya, belum tentu bagus. Ada orang ngerokok dulu gitu ya. Ada orang yang ke toilet sholat dulu. Jadi berpindah fokus. Nah, pentingnya bermain tadi ya, bermain matriks tadi.
pentingnya. Tapi nanti detail-detailnya itu nanti ada ahlinya yang bisa mengatur ya, coaching sama konselor, coach sama konselor seperti itu. Nah, ini peran orang tua juga bisa. Peran orang tua itu harus inline dengan anak, gitu ya. Karena konselor itu hipnoterapis itu bukan laundry, masuk kotor, keluar bersih. Yang 24 jam kan orang tua ya, yang bersama. Orang tuanya juga mesti dibekalin coaching, gitu. Dan coaching itu indah ya, karena bertanya bisa berkomunikasi dengan semua usia. Bisa ya, kita bisa menggali dan jadi antusias ya, bisa ini gitu. Coach itu ada 2 tipe pertanyaan ya, pertanyaan memperdayakan dan memberdayakan. Nah, bagaimana menggunakan pertanyaan yang memberdayakan. Nah, powerful question. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi. Kita tinggal 4 menit. Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan. Oke, gimana, Mas Zain? Kita tutup aja. Boleh Pak Ari, kita Oke, ya. tutupnya dengan doa mungkin, Mas Ari yang berdoa, karena biasa kalau menjadi tamu di rumah saya, Mas Ari, saya ingat selalu berdoa. Oke, terima kasih. Kita tutup ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad lajitan hal bil qut wa tanfarju bil qurb wa tuqdo bil hawais wa tunul bil rogoi wa sul hawatini wa sasal wa mamusal karim wa ali wasfi bi kulli wa lamatin wa nafasin bil kulli malayak. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dosa kami tampakkan, kami sembunyikan, dosa kami kecil besar, dosa kami terdahulu masa akan datang. Ya Allah, jadikanlah semua impian kami menjadi nyata ya. Jelaskan impian kami, mudahkanlah kami dalam menggapai impian kami. Ya, jadikanlah diri kami dan anak-anak kami orang-orang yang soleh-soleha ya, semakin dekat dengan Allah. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Ya, semua ilmu membawa manfaat, semua rezeki kami membawa manfaat, barokah, mendekatkan kami kepada Allah. Dan berilah kami keberuntungan ya, orang tua dan anak-anak kita semua termasuk saya, berilah Allah keberuntungan. Ya, keberuntungan itu Allah hak prerogatif Allah. Jalannya susah tapi kita lolos lubang jarum dengan cara yang tak terduga. Insya Allah ya, dengan banyak usaha di survival zone, dengan banyak berdoa ya, mendekatkan diri Allah, insya Allah keberuntungan bersama kita, keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanar bisati amalin wassalamu walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah bisa bermanfaat ya, bisa membimbing ya diri kita, baik orang tua, anak-anak kita juga ya, bisa tercerahkan dan insya Allah menjadi bekal dan bisa bekal seumur hidup. Ya, saya izin, nanti saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya tutup ya.